Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna subhanahu abdu wa waliyuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina subhati waliyullah wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Hadirin wal hadirat keluarga besar Radio Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Radio Nusantara akan membuka atau memberikan informasi tentang agama makhluk metafisika. Makhluk metafisika itu terdiri dari roh, siluman, jin, setan, iblis, dan malaikat. Agama dalam arti aturan, kemudian agama dalam arti ikatan. Untuk alam metafisika itu ternyata memiliki karakteristik mengikat yang sepadan dengan alam itu. Kita mulai dari alam roh. Alam roh ini asalnya diciptakan dari nur. Roh itu diciptakan dari nur, cahaya. Jadi roh itu diciptakan nur, cahaya. Kemudian roh ini dibagi dua. Ada roh hayati, ada roh kudus. Jadi satu roh hayati, dua rohul kudus. Sekarang kita akan bahas tentang roh hayati. Roh hayati adalah roh untuk gaet kehidupan. Di mana roh hayati ini? Pertama, ketika terjadi pada manusia saat sel jantan ketemu dengan sel betina, sperma ketemu dengan ovum, sel jantan dengan sel induk, telur, maka terjadi pembuahan. Pembuahan inilah sebenarnya yang menjadi asbab kehidupan. Di situ ada roh hayati. Kemudian bagaimana kalau ini terjadi pada hewan? Dalam proses roh hayati pada hewan itu adalah roh hayatinya terdiri dari sel jantan dan ketemu sel telur, sel betina. Jadi sel jantan ketemu dengan sel betina ini melahirkan anak atau zigot atau anak. Ini proses terjadinya roh hayati. Kemudian pada hewan ini berbeda dengan pada manusia. Sekarang pada manusia, jadi ketika manusia roh hayati kemudian roh hayati ini berarti sudah ada pembuahan.
40 hari pertama itu segumpal darah, 40 hari kedua segumpal daging, 40 hari ketiga itu berbentuk mulai ditiupkan Ruhul Kudus. Karena saat itu Ruhul Kudusnya dibaiat oleh Allah dengan alastu bikum qalu bala syahidna. Apakah betul kau ini ngakuin aku Tuhanmu? Betul ya Allah, kau ini Tuhanku. Wa nahtu min ruhi, maka ditiupkan Ruhul Kudus. 5 bulan ini persiapan organ luar, 6 bulan persiapan organ dalam, 7 bulan sempurna, 8 bulan persiapan, 9 bulan 10 hari adalah lahir. Hadirin rahimakumullah, ketika anak lahir ini lengkap dengan fasilitas. Ketika dalam rahim itu hanya ada 3 roh hayati, jadi ketika dalam rahim itu ada roh hayati, kemudian Roh Kudus, kemudian fisik. Ketika sudah lahir, ini roh hayati, Roh Kudus, terus jasad, jiwa, kemudian nafsu, akal. Jadi roh hayati, Rohul Kudus, kemudian ada jasad biologi, jiwa itu psikologi, nafsu itu emosional, akal itu intelijensi. Roh di sini dia tunduk dan taat sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga roh beragama Islam atau roh dikaitkan dengan Islam. Kemudian kalau proses terhadap hewan itu proses rohnya adalah pertemuan sel jantan dengan sel betina indung telur, maka dibuahin, kemudian ada roh hayati. Kemudian proses roh hayati ini menghasilkan fisik, lalu dengan hitungan sesuai dengan waktunya masing-masing, karena hewan itu dalam kandungan berbeda-beda waktunya. Kita nggak melihat dulu waktunya, namun kita lihat ruhul hayati. Kemudian lahir. Lahir itu kalau dalam kandungan itu ruh hayati dengan fisik. Kemudian setelah lahir maka roh hayati, fisik, dan insting atau naluri. Insting ini, naluri ini setelah lahir. Hadirin rahimakumullah,
gerakan hewan dalam kandungan itu terdiri roh hayati dan fisik. Perubahannya sesuai dengan masing-masing dalam kandungan. Yang paling besar tentu gajah, itu makan waktu, nanti ada perhitungan khusus kita akan bisa dilihat. Kemudian setelah lahir ini ditambah insting. Insting itu naluri untuk pertama makan, minum, kemudian bela diri, terus kawin. Nah, ini adalah naluri hewan yang semuanya itu digerakkan oleh roh hayati. Dan hewan tidak punya Rohul Kudus karena memang hewan tidak memiliki tingkat kesadaran. Harapanlah kemudian agama yang ada di dalam roh di hewan ini, dia adalah Islam. Jadi Islam itu adalah Islam universal, karena dari alam ini semuanya adalah sudah Islam. Maka ternyata roh yang ada dalam manusia itu dibayar dengan alastu birabbikum, qalu bala syahidna, kemudian tabaraktum bihi, baru ditiupkan roh. Apakah kau ini Tuhanku? Mengakuin aku ini Tuhanmu? Betul ya Allah, aku ini ngakuin Tuhanmu. Kemudian ditiupkan roh dan itu dinyatakan baiat dalam tauhid. Namun dalam hewan tidak ada, namun dia aturannya adalah ikut tentang Islam yang universal. Kemudian kalau dalam tumbuhan ini kapan roh hayati ada? Itu ketika sel jantan ketemu dengan sel telur, putik ketemu dengan sari, ya maaf ini sari ketemu dengan putik. Di tumbuhan itu lahir roh, namanya roh hayati. Kemudian setelah putik yang kemasukan sari, maka ini jadi buah. Nah, buah itu tersimpan di dalamnya ada roh hayati dan fisik tanpa adanya insting. Jadi kalau tumbuhan itu punya roh hayati, punya fisik tanpa ada insting. Kapan ini roh hayatinya membangkitkan pertumbuhan? Ketika buah ini ditanam. Ketika buah ditanam, maka terjadi, kalau kita nanam kacang tanah, ditanam, diuruk dengan tanah, maka terjadi pertumbuhan. Akan menghasilkan kacang tanah yang banyak. Hadirin roh yang ada di dalam tumbuhan ini roh hayati tanpa insting. Kalau di dalam hewan itu ada roh hayati, fisik dan insting, tapi kalau dalam tumbuhan ada roh hayati dengan fisik tanpa insting. Kemudian dalam diri manusia itu roh hayati, Rohul Kudus, biologi, psikologi, emosional dan intelijensi. Dan roh yang ada di dalam manusia, hewan dan tumbuhan itu karakteristiknya adalah beragama Islam, karena makna Islam adalah menurut, tunduk, taat dan patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, saudara-saudara kita, mari kita mengembalikan proses keislaman yang ada dalam Rohul Kudus kita. Ternyata kita Islam itu adalah fitrah, karena memang sejak dalam roh
kita sudah memiliki perjalanan yang karakteristiknya adalah Islam. Mudah-mudahan agama makhluk metafisika, kita mulai dari alam roh ini ternyata beragama Islam, dan ini menjadi inspirasi buat kita semua. Saudara sekalian, kalau ini memang belum bisa diterima oleh saudara yang lain, mohon direnungkan. Tapi kalau bisa diterima, mohon ini juga menjadi pembelajaran buat kita. Alam rohnya adalah Islam, dan semuanya dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'an azim wa nafi ayati wa tiwil hakim. Taqabbala minna wa minkum ghafurur rahim. Aku dah hadza ustarik min syarri muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru ghafurur rahim. Subhanallah wa ta'ala salam wa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.